Kas sendiri nggak buat lu sendiri akhirnya mungkin karir, bicara karir ya, main film sebagai pemeran utama di film ini, kesempatan gimana Yon menurut lo ya? Selalu bersyukur dengan apa yang jadi perjalanan hidup, dan nggak tahu kenapa aku sering banget ngomong nggak masuk akal karena memang nggak semasuk akal itu ada di titik ini sekarang. Patut disyukurin dan terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman ya, selalu bersupport dan membantu. Nggak masuk akal bro, ada di poster di bioskop. Wawancara gini Tapi mungkin pernah ada rasa kurang percaya diri atau gimana dari lo ya? Pastilah, pasti. Coba bang, bukannya kayak saya. Tanggapan istri gimana nih jadi pemeran utama gitu? Tanggapan istri mau jadi apapun selalu support pasti. Karena kan memang aku banyak mau, ada yang bikin musik, bikin komedi, ini ke film gitu. Ya istri support aja sih. Dan alhamdulillah di titik ini tuh yang paling bersyukurin adalah semua karya yang ku bikin, alhamdulillah ada hasilnya, ada yang menikmati. Semoga itu juga terjadi di film ini. Semoga banyak yang nonton, karena bagi komedian kayaknya tidak ada yang paling membahagiakan kecuali dia ketawa bareng sama penikmat karyanya. Yon, bicara flashback nih ya, tadi kan lu sempat cerita sempat pinjam duit sama Adit ini. Mungkin senol apa sih mungkin dari lu dulu tuh? Senol apa ya? Gambarannya adalah ketika baru merantau ke Jakarta, gaji 1,5 juta dan ngekos harga 600.000 dah tuh. 900 tuh hidup di Jakarta. Tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2020 atau 21 gitu. Kurang lebih itu tahun 21 atau 22. Memutuskan ke ibu kota nih waktu itu gimana Yon? Ya memutuskan karena ngerasa coba ada rasa penasaran yang di dunia stand up itu, kok ketika gagal makin penasaran, ketika gagal makin penasaran, dan terlebih ada Ardi juga yang udah di Jakarta, banyak yang bantuin kok. Stand up Indo juga bantuin, Ajis, Erwin, dan teman-teman lain, Panji, Radit, Ernas, semua terlibat di stand up itu tuh membantu regenerasi dari komikanya. Jadi aku merasa walaupun punya gaji segitu, tapi ada keyakinan diri kalau aku akan aman karena banyak orang yang baik di skena stand up ini. Ya kamu kan copy paste Dikta ya? Ya. Itu gimana sih itu biar nama kamu naik atau gimana gitu? Jadi memang apa ya, saya tuh suka sesuatu yang kocak gitu, saya yang seru. Sebenarnya aku tuh ada rasa nggak pede kalau mau nyeritain hidupku. Jadi apa ya, ketika aku dapat undangan itu aku memikir bagaimana cara aku menghibur ya. Jadi biasa riset lah. Ketika komedi itu yang paling penting adalah risetnya kan. Jadi ketika aku mau diundang ke satu podcast, terus aku lihat episode sebelumnya ada Dikta di kepala aku, wah lucu nih kalau aku ikutin style dia gitu. Dan aku juga kaget kalau efeknya segitunya ya, sampai sekarang gitu orang masih manggil Dikta ya, aku seneng sih. Diktanya yang kasihan. Tapi aku ketemu Dikta ternyata santai doi. Iya, wah seru banget. Memang mirip kami kali. Dan mungkin ada beban nggak sih di film ini lo jadi pemeran utama? Ada beban sendiri nggak mungkin? Saya sih menikmati prosesnya ya. Ternyata pas melewati prosesnya sih menyenangkan. Jadi aku ngerasa enjoy dengan ini, menikmati. Bebannya sih nggak tahu ya beban seperti apa. Cuma ngerasa enjoy aja. Kas sendiri nggak buat lo sendiri akhirnya mungkin karir, bicara karir ya, main film sebagai pemeran utama di film ini, kesempatan gimana Yon menurut lo ya? Selalu bersyukur dengan apa yang jadi perjalanan hidup, dan nggak tahu kenapa aku sering banget ngomong nggak masuk akal karena memang nggak semasuk akal itu ada di titik ini sekarang. Patut disyukurin dan terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman ya, selalu bersupport dan membantu. Masuk akal bro, ada di poster di bioskop. Wawancara gini Tapi mungkin pernah ada rasa kurang percaya diri atau gimana dari lo ya? Pastilah, pasti. Coba bang, bukannya kayak saya. Tanggapan istri gimana nih jadi pemeran utama gitu? Tanggapan istri mau jadi apapun selalu support pasti. Karena kan memang aku banyak mau, ada yang bikin musik, bikin komedi, ini ke film gitu. Ya istri support aja sih. Dan alhamdulillah di titik ini tuh yang paling bersyukurin adalah semua karya yang ku bikin, alhamdulillah ada hasilnya, ada yang menikmati. Semoga itu juga terjadi di film ini. Semoga banyak yang nonton, karena bagi komedian kayaknya tidak ada yang paling membahagiakan kecuali dia ketawa bareng sama penikmat karyanya. Yon, bicara
flashback nih ya, tadi kan lu sempat cerita sempat pinjam duit sama Adit nih. Mungkin senol apa sih mungkin dari lu dulu tuh? Senol apa ya, gambarannya adalah ketika baru merantau ke Jakarta, gaji 1,5 juta dan ngekos harga 600.000 dah tuh. 900 tuh hidup di Jakarta. Tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2020 atau 21 gitu. Kurang lebih itu tahun 21 atau 22. Memutuskan ke ibu kota nih, waktu itu gimana Yon? Ya memutuskan karena ngerasa coba ada rasa penasaran yang di dunia stand up itu kok ketika gagal makin penasaran, ketika gagal makin penasaran, dan terlebih ada Ardi juga yang udah di Jakarta, banyak yang bantuin kok. Stand up Indo juga bantuin, Ajis, Erwin, dan teman-teman lain, Panji, Radit, Koernas, semua terlibat di stand up itu membantu regenerasi dari komikannya. Jadi aku merasa walaupun punya gaji segitu, tapi ada keyakinan diri kalau aku akan aman karena banyak orang yang baik di skena stand up ini. Dan Yang mungkin kamu kan kopi paste siapa? Dikta ya? Ya. Itu gimana sih itu biar nama kamu naik atau gimana sih? Jadi memang apa ya, saya tuh suka sesuatu yang kocak gitu, saya yang seru. Sebenarnya aku tuh ada rasa nggak pede kalau mau nyeritain hidupku. Jadi apa ya, ketika aku dapat undangan itu aku memikirin bagaimana cara aku menghibur ya. Jadi biasa riset lah. Ketika komedi tuh yang paling penting adalah risetnya kan. Jadi ketika aku mau diundang ke satu podcast, terus aku lihat episode sebelumnya ada Dikta di kepalaku, wah lucu nih kalau aku ngikutin style dia gitu. Dan aku juga kaget kalau efeknya segitunya ya, sampai sekarang gitu orang masih manggil Dikta ya, aku seneng sih. Diktanya yang kasihan. Tapi aku ketemu Dikta ternyata santai doi. Iya, wah seru banget. Memang mirip kami kali. Dan mungkin ada beban nggak sih di film ini lo jadi pemeran utama? Ada beban sendiri nggak mungkin? Saya sih menikmati prosesnya ya. Ternyata pas melewati prosesnya sih menyenangkan. Jadi aku ngerasa enjoy dengan ini, menikmati. Bebannya sih nggak tahu ya beban seperti apa. Cuma ngerasa enjoy.